kepada Allah. Allah lah Tuhan kita, Allah lah pencipta kita. Beriman kepada Rasulullah. Rasulullah adalah Nabi utusan Allah terakhir, Nabi yang membawa risalah, Nabi yang membawa pedoman, petunjuk, jalan hidup, dan kita wajib mengikuti. Jadi kalau ibu-ibu beriman kepada Allah, wajib mengikuti Nabi. Tanpa mengikuti Nabi tidak akan bisa iman kepada Allah sempurna, tidak bisa. Jadi sempurnanya iman kepada Allah itu wajib ikuti Nabi. Ya. Makanya Nabi ini adalah teladan, panutan untuk manusia bisa sempurna iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, disuruh sempurnakan iman itu dengan apa? Bertakwa. Takwa itu itu maknanya luas. Pengertiannya luas. Banyak ulama menjelaskan tentang takwa. Dan takwa itu wasiat yang selalu dan sering disampaikan oleh para mubaligh, para khatib, para ustadz. Itu selalu disampaikan takwa, takwa, takwa. Yang mudah dipahami, bertakwa itu berarti menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah Allah itu macamnya banyak. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan Allah itu juga macamnya banyak. Ada yang haram, ada yang makruh. Maka kalau orang beriman kemudian dia mau menjalani perintah Allah yang wajib, yang sunnah, dan dia mau menjauhi larangan Allah yang haram, yang makruh, itu berarti dia sempurna imannya. Imannya disempurnakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu pengertian ya. Kalau menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, yang disebut takwa itu meliputi satu ya, al-khaufu bil jalil, adanya rasa takut kepada Allah yang punya sifat al-jalil. Ya. Apa itu takut? Ya, takut kalau kita menjalani ibadah, ibadahnya kurang sempurna. Kalau ibadahnya ada penyakit riya, penyakit sum'ah dan lain sebagainya. Kalau ibadahnya masih bolong-bolong. Atau takut kepada Allah kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan nilainya kosong. Atau takutnya adalah takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melakukan dosa, melakukan maksiat itu takut. Jadi dalam diri kita itu harus ada rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah wujud dari takwa. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, takwa itu juga meliputi al-imanu bitanzil, yaitu beriman dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya berupa Al-Quran ya. Kemudian sabda-sabda Rasulullah itu diimani karena Al-Quran itu datang dari Allah. Ya, setiap ayatnya, setiap hurufnya itu datang dari Allah. Kita imani sebagai pedoman hidup. Dan itu kalau dilaksanakan dengan baik menyelamatkan, membuat kita tidak tersesat ya sampai negeri akhirat ya. Jadi harus diimani. Setelah diimani, difahami, dilaksanakan. Nah, itu artinya al-imanu bitanzil. Yang ketiga, takwa itu menurut Sayyidina Ali adalah ar-ridha bil qalil, yaitu ridha dengan pemberian Allah walaupun sedikit ya. Karena ada ibu-ibu sekalian, Allah itu kadang-kadang memberi ya, tidak sama. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedengan, ada yang diberi sedikit. Meskipun dia takwa, meskipun dia soleh,
kadang-kadang diberinya sedikit. Ada apa enggak, Bu? Ada. Meskipun dia orang baik, rajin ibadahnya, tapi kok diberi sedikit ya. Hidupnya kok melarat ya. Ada enggak? Ada. Contohnya siapa? Sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu diberinya sedikit dalam urusan dunia. Dunianya sedikit, Ibu sekalian ya. Jadi sering kesulitan, ya ekonominya sulit. Padahal beliau adalah orang yang bertakwa. Pintunya ilmu, babul ilm, pintunya ilmu. Menantunya Rasulullah, coba bayangkan. Kenapa kok diberinya sedikit? Itu adalah ujian. Karena Allah memberikan itu beda. Makanya ketika diberi berbeda, apalagi sedikit, ar-ridho. Ya ridho dengan pemberian Allah. Ini semua pemberian Allah. Ada yang diberi banyak. Siapa yang diberi banyak? Contohnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu diberinya banyak. Kaya luar biasa, Bu. Sampai dia bingung dengan kekayaannya itu. Gimana cara menghabiskan kekayaannya? Dia juga orang soleh, sahabat Rasulullah. Tapi diberinya banyak. Maka berbeda ya cara Allah memberinya. Maka kalau kita ridho ya dengan pemberian Allah. Berapapun Allah berikan ridho ya. Puas ya. Itu artinya bertakwa. Lalu yang berikutnya yang disebut takwa itu adalah istidadu liyaumin rohil. Mempersiapkan untuk hari kiamat, hari kemudian. Kenapa kok harus disiapkan? Karena hari kemudian, hari kiamat itu, Bu, penuh huru-hara ya. Penuh ketidakpastian, penuh ketakutan, luar biasa, menakutkan. Andaikan menemui kiamat itu luar biasa, Bu, nggak bisa dibayangkan. Dahsyatnya kiamat, menakutkan, ya, mengkhawatirkan, dan segala macam. Lebih-lebih nanti kalau di padang mahsyar, Bu, setelah dibangkitkan, ya, itu ada kekhawatiran. Makanya harus dipersiapkan dengan apa? Dengan amal, dengan kebaikan, ya, dengan ketakwaan. Jadi itu pengertian takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya kalau kita berusaha ya menjalani amal soleh yang sudah kita pahami ya, sudah kita pelajari, misalnya yang mahdho ya, menjalani sholat 5 waktu, menjalani puasa Ramadan, zakat, ya, haji, umroh, dan lain sebagainya yang wajib, ya, tholabul ilmi, ya, menutup aurat, gitu ya, dan segala macam perintah-perintah yang wajib dijalani, ya, kemudian yang dilarang dijauhi, itu berarti bertakwa. Dan takwa ini, Bu, itu ada tingkatannya. Ada tingkatan rendah, sedang, tingkatan tinggi ya. Nah, kita bertahap dari yang sudah kita pahami ya. Misalkan ini ada perintah nih. Oh, ternyata Allah itu memerintahkan ngaji itu wajib. Ya kita jalani. Kita jalani ya. Kalau kita ada memang nih ya mengkhususkan waktu ya. Sekarang masih sebulan sekali, nanti kalau sudah sepekan sekali ya kita jalani karena ngaji itu wajib perintah Allah ya. Tidak bisa diwakilkan. Oh, saya titip ya. Saya hari ini nggak bisa. Titip aja ya. Nggak bisa kalau ngaji, Bu. Kalau arisan bisa titip ya. Karena apa? Karena dia adalah kewajiban individual. Setiap pribadi. Begitu juga sholat. Sholat nggak bisa diwakilkan. Karena dia kewajiban, puasa juga nggak bisa. Kecuali ada hal-hal khusus ya, baru bisa. Nah oleh karena itu, yang wajib ya, yang sunnah, kalau kita sudah pahami kita jalani ya, sedikit demi sedikit ya, secara bertahap ya. Karena Rasulullah itu kalau memerintahkan ya, perintah Allah itu ukurannya adalah mastata'tum, sesuai kadar kemampuan. Jadi kita mampunya nih baru yang wajib-wajib ya sudah jalani yang wajib ya, yang sunnah nanti bertahap pelan-pelan. Oh kita baru menjauhi yang haram ya sudah jauhi yang haram ya. Tapi bedanya nih Bu, kalau urusan menjauhi
menjauhi larangan itu tidak ada ukuran mastata'tum. Tapi kalau dilarang, wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang maka jauhi. Tidak ada kalimat sesuai kemampuan, tidak. Artinya kalau yang dijauhi itu berusaha sejauh mungkin gitu ya. Berusaha. Tapi kalau perintah itu sesuai kadar kemampuan ya. Jadi sesuai kemampuan dulu. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama kunci meraih kesuksesan, kebahagiaan, apa yang pertama? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertahap ya, dengan kita ngaji dan terus ngaji, nanti ketakwaan kita akan semakin meningkat. Ya, harapannya begitu. Lalu kunci sukses yang kedua adalah wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Wasilah itu memiliki beberapa arti. Para ulama menyebutkan yang disebut dengan wasilah, arti yang pertama itu disebut al-qurbah. Qurbah itu artinya pendekatan. Mendekatkan. Dengan apa mendekatkannya? Dengan amal-amal yang soleh. Jadi misalkan setelah kita menunaikan yang wajib ya, ada amal-amal yang sunnah, meskipun hanya satu macam, dilaksanakan secara kontinu, terus menerus ya, berusaha istiqomah, itu bisa menjadi qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh ya, amalan yang bersifat qurbah ya, di zamannya sahabat namanya Bilal. Beliau ini memiliki satu amalan sunnah tapi terus menerus. Apa itu? Ketika dia batal dari wudhu, dia berwudhu lagi, lalu sholat 2 rakaat, batal lagi, wudhu lagi. Setiap kali batal dia berwudhu, lalu sholat 2 rakaat. Ini kalau ibu-ibu bisa meniru nggak apa-apa, bagus ya. Di zaman dulu, zaman sahabat, air itu gampang apa sulit? Sulit, karena di padang pasir, tempatnya kering, sulit air. Tapi sahabat Bilal berusaha, ketika dia batal, dia berwudu. Maka dari itulah kemudian baginda Rasulullah memberikan satu kabar baik. Beliau pernah mengatakan kepada sahabat Bilal, ya Bilal, aku pernah mendengar suara terompah sandalmu di dalam surga. Apa itu amalanmu? Nah, ini bukan berarti Rasul tidak tahu ya, tapi Rasul ingin memberi pelajaran kepada yang lain. Kemudian sahabat Bilal bilang ya, yaitu kalau sudah batal dia berwudu lalu sholat 2 rakaat. Maka amalan ini bisa menjadi qurbah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ya, ada lagi seorang sahabat namanya adalah Ubay bin Ka'ab ya. Apa amalannya? Beliau amalannya yang rutin adalah bersolawat. Beliau pernah lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah ya, seberapa ukurannya saya bersolawat ya dalam sehari-sehari ya. Apakah saya menjadikan sepertiganya? Kata Rasulullah, ya kalau kamu lakukan itu baik. Tapi kalau kamu tambah lebih baik. Lalu apakah setengahnya? Ya itu baik. Kalau ditambah lebih baik ya. Kalau gitu 2/3-nya. Nah itu juga baik. Mau ditambah lebih baik. Maka kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab ini bertekad, kalau gitu semuanya ya Rasulullah. Semua waktu saya ketika wirid maka saya prioritas solawat. Solawat kepada Rasulullah. Nah, jadi yang beliau andalkan itu adalah solawat. Setiap kali dia wirid ya, di luar yang wajib Bu ya, beliau solawat kepada Rasulullah. Maka kemudian baginda Rasulullah memberitahukan, kalau begitu, kalau kamu mampu melakukan itu, maka kata Rasulullah, tukfa hammuk wa tughfar zambuk ya.
akan dicukupi segala kebutuhanmu. Nah, dijamin sama Allah. Kan luar biasa kan. Hikmahnya tuh kalau beliau istiqomah dengan sholawatnya seperti itu akan dijamin kebutuhan hidupnya. Problemnya diselesaikan sama Allah. Terus diampuni dosa-dosanya. Kan enak kan? Nah ini juga bisa ditiru ibu-ibu. Kalau mau, saya tak banyakin sholawat aja wis. Kemana-mana sholawat, wiritan sholawat aja sebanyak mungkin ya. Terserah. Nah, jadi boleh tuh. Itu namanya kurbah ya. Ada yang dengan cara istighfar. Seperti sahabat Abu Hurairah itu ya. Abu Hurairah itu ya, kalau tidak salah wirid istighfarnya itu setiap hari 5.000 kali. Astagfirullah, 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 nggak apa-apa. Nah ibu-ibu bisa meniru. Mungkin 100, 100 sudah enteng, tambahin ya. 150, enteng lagi tambahin 200. Jadi boleh. Ya mau sebanyak mungkin boleh. Itu namanya amalan yang bersifat qurbah ya, mendekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya ya. Baik, yang kemudian ya, makna yang berikutnya dari al-wasilah itu adalah artinya asy-syafa'ah. Syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan ya. Pertolongan yang akan selalu kita harapkan khususnya nanti di padang mahsyar ya. Kita kan sering dengar ibu sekalian ya, kita bersolawat kepada Rasulullah, semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, kan sering begitu ya. Nah, maka syafaat itu terbagi jadi dua. Ada syafaat itu yang bersifat amal ya, amal soleh. Itu bisa memberi syafaat. Syafaat itu apa sih? Pertolongan ya. Bantuan gitu, itu syafaat ya. Jadi misalnya ya amal soleh ya, contohnya adalah puasa. Itu bisa menjadi pemberi syafaat. Kemudian bacaan Quran ya, itu bisa memberi syafaat. Karena Nabi menyampaikan ya as-shaum wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah ya, au kama qala sallallahu. Puasa dan Al-Qur'an itu keduanya akan memberi syafaat pada hari kiamat ya. Nanti amalan yang namanya puasa, amalan yang namanya bacaan Quran itu bisa menjadi pemberi syafaat, memberi pertolongan. Ya, paling tidak nanti ketika di alam barzah, alam kubur. Contoh misalnya bacaan surat Al-Mulk ya. Surat apa itu? Tabarok ya. Nah, surat Tabarok kalau rutin dibaca setiap malam itu nanti menjadi teman di alam kubur. Nah, itu syafaat ya. Kan enak Bu ya, kalau di kuburan sepi sendirian, gelap gitu ya, nggak ada teman, terus ada teman. Temannya rupanya rupawan cantik ya, nemani ngobrol, kan nggak kerasa Bu ya. Nungguin kiamat kan nggak kerasa tuh ya. Enak ada teman ngobrol. Ibu-ibu kalau ada teman yang enak diajak ngobrol, terus rupanya ambune wangi gitu, kayaknya nggak kerasa kan ngobrol Bu ya. Loh, ini kok mau kerasa kayak barusan kok wis maghrib gitu ya. Ibu-ibu kan sering ya kalau ngobrol gitu kan dengan teman setianya, itu kan nggak terasa. Nanti begitu ya. Itu salah satunya Bu ya. Jadi Al-Quran itu akan diwujudkan menjadi teman ya di alam barzakh. Dan juga memberikan syafaat nanti ya, di yaumil akhir, di hari kiamat. Puasa dan Al-Quran itu dalam bentuk amal soleh ya. Lalu yang kedua, syafaat itu dalam bentuk person ya, perorangan ya. Dalam bentuk perorangan. Siapa itu? Yang utama dan yang pertama adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sahibus syafaat. Beliaulah pemilik syafaat yang utama. Makanya syafaatnya disebut syafaatul uzma. Syafaat yang agung, yang besar ya. Yang pertama kali ya, nanti diizinkan oleh Allah memberikan syafaat adalah baginda Rasulullah. Kapan itu? Nanti di padang mahsyar. Ibu-ibu bayangin ya,
Nah, bayangin Bu ya. Sudah bayangin belum? Sudah bayangin Bu? Belum? Ya belum diberitahu sih dibayangin apa ya. Bayangin nanti di padang mahsyar ya, manusia itu Bu jadi satu. Di satu tempat di lapangan yang begitu luas, panas ya. Tidak ada tempat ngiyup, tidak ada bangunan, tidak ada pohon. Kemudian semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir kumpul jadi satu di padang mahsyar, dari Nabi Adam ya sampai manusia paling akhir, dari bangsa jin, bangsa setan, bangsa iblis, bangsa Ya'juj Ma'juj. Jadi satu kumpul semua. Orang beriman, orang kafir, orang musyrik semua jadi satu. Maka ketika itu semua manusia berkumpul di waktu yang tidak tahu berapa lama, panjang sekali, nungguin. Sehingga semua bingung, takut, khawatir. Wah, semua jadi satu, ketakutan, segala macam. Akhirnya mereka semua di tengah kebingungan yang begitu lama. Ya, ribuan tahun nih. Kita semua kumpul di sana Bu ya. Bukan mereka Bu, kita nanti di sana tuh sama mereka jadi satu. Lalu kemudian setelah sekian lama Allah Subhanahu wa taala kemudian ya memberikan semacam ilham itu ya kepada manusia untuk mencari penolong. Siapa nih yang kira-kira bisa memberi pertolongan? Ingatlah kepada Nabi Adam. Lalu dicari Nabi Adam. Bayangin miliaran manusia jadi satu mencari satu orang yang namanya Nabi Adam. Dicari, muter ke sana, muter kemari, semua kelilingi ya. Setelah ketemu, lapor Nabi Adam. Ya Nabi Adam, engkau itu bapak kami, engkau manusia pertama. Tolong ya, tolong kami ini. Gimana ini? Solusinya gimana? Ya, segera diputuskan. Tapi Nabi Adam angkat tangan. Oh, nafsi, saya nggak bisa. Saya nggak bisa memberi pertolongan. Karena Nabi Adam merasa punya salah kepada Allah. Kata Nabi Adam, sudah cari sana. Cari sana Nabi Nuh ya. Lalu kemudian dicarilah Nabi Nuh. Ketemu Nabi Nuh juga nggak bisa. Nabi Nuh angkat tangan. Nabi Nuh angkat tangan. Saya juga merasa punya salah sama Allah. Gak berani dia. Suruh cari Nabi Ibrahim ya. Cari Nabi Ibrahim. Setelah ketemu Nabi Ibrahim sekian lama ya. Minta tolong Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga angkat tangan. Gak berani saya. Merasa juga punya salah. Terus dicari. Ke Nabi Musa. Terakhir Nabi Isa. Semua angkat tangan. Nabi Isa kemudian merekomkan. Carilah ya. Carilah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya. Carilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari. Setelah ketemu, apa yang dijawab Nabi? Nah, Nabi kita luar biasa ibu sekalian ya. Nabi kita lah yang menjawab, ha analaha. Ya, akulah ya. Akulah yang memang pantas memberikan pertolongan. Maka kemudian, apa Nabi langsung? Tidak. Nabi sujud dulu. Memohon petunjuk dari Allah. Sujud di bawah arasy Allah. Dalam waktu yang lama, panjang sujudnya. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bangun dari sujud ya. Lalu kemudian diizini sama Allah. Isfa tu syafa. Ya, berilah syafaat. Maka kemudian baginda Rasulullah memberikan syafaat ya. Itulah syafaatul uzma ya. Setelah Rasulullah memberikan syafaat secara umum semua tuh dibuka, baru yang lain ya, para nabi ya memberikan syafaat kepada umat-umatnya ya. Lalu muridnya Nabi, para sahabat, begitu terus Bu, berantai. Kira-kira kita langsung dari Rasulullah apa enggak Bu? Kira-kira langsung enggak? Halo? Langsung dari Rasulullah? Didatangi gitu? Ibu Pulana gitu? Ya enggak lah Bu. Pernah ketemu Rasulullah? Belum. Dari mana kenal Rasulullah? Ayo, dari mana ibu-ibu kenal Rasulullah? Dari mana kira-kira? Siapa yang memberitahu Rasulullah itu? Siapa? Apa Rasulullah pernah datang ke PGT? Pernah enggak? Dari mana kira-kira? Dari para
para guru, para ustadz. Itu kan yang mengenalkan kita kan? Ya itulah ya. Itulah mata rantai kita, tidak langsung kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu punya sahabat muhajirun, punya sahabat ansor, punya sahabat yang lain. Sahabat punya murid yang namanya tabi'in, tabi'in punya murid yang namanya tabi'ut tabi'in. Beliau punya murid terus sampai kita hari ini. Lewat siapa? Lewat para ustadz, para ulama. Dari mulai ngaji di TPQ gitu kan. Ya dari situlah kita kenal Rasulullah. Kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya syafaat kita melalui mata rantai itu. Itulah yang harus kita kenali ya. Maka baginda Rasulullah pernah memberikan satu sabdanya ya. Yashfa yaumal qiyamah salasah ya. Akan memberikan syafaat pada hari kiamat itu 3 kelompok. Nah, ingat-ingat Bu ya, ada 3 kelompok nih ya. Dalam satu riwayat ini 3 kelompok ya manusia memberikan syafaat. Kelompok yang pertama adalah al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul ya. Nabi dan rasul nih memberikan syafaat kepada siapa? Orang-orang terdekat dulu ya. Yang ketemu sama beliau, yang berjuang bersama beliau, yang beriman ketika beliau masih hidup. Itu dulu kan? Itu pertama, para nabi, para rasul. Lalu yang kedua, kelompok yang kedua adalah asyuhada. Kelompok orang-orang yang mati syahid. Para syuhada. Itu memberikan syafaat kepada siapa? Kepada anggota keluarganya. Sebanyak 70 ya, 70 dari anggota keluarganya. Ya mungkin istrinya, anaknya, orang tuanya, ya keponaannya, besannya, misannya, sepupunya gitu Bu ya. 70 kelompok syuhada ya. Ada enggak di antara keluarga kita yang menjadi syuhada? Nah, gitu kan? Lalu kelompok yang ketiga yang berikan syafaat siapa? Al ulama, yaitu para ulama. Nah ulama ini banyak tersebar di mana-mana. Lewat jalur inilah ya peluang kita mendapatkan syafaat, ya mendapatkan pertolongan ya para ulama. Ya. Ulama itu levelnya macam-macam ya, dari ya, ulama kelas tinggi ya, kelas sedang sampai kelas bawah gitu kan. Kemudian para ustadz yang sambung sinambung ya berantai-rantai sampai kepada Rasulullah. Nah jalur itulah ya yang kita harapkan bisa memberikan syafaat. Inilah makna dari al-wasilah. Jadi kalau kita disuruh mencari yang namanya wasilah, salah satunya adalah mencari jalur-jalur pemberi syafaat. Siapa yang paling dekat? Yaitu para ulama. Ulama-ulama yang punya mata rantai ya sampai kepada Rasulullah, yang punya keilmuan ya sampai kepada Rasulullah. Kemudian nanti juga orang-orang soleh ya, ulama-ulama yang sambung ya tentu mereka adalah orang soleh. Walaupun orang soleh belum tentu ulama ya, tapi orang soleh juga bisa nanti memberikan syafaat. Siapa mereka? Orang-orang soleh yang kita selalu berkumpul sama mereka ya dalam majelis ilmu ya, majelis zikir ya, majelis ukhuwah. Orang-orang soleh bisa karena dalam satu ayatnya Allah menyebutkan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ya. Teman-teman nanti pada hari itu Bu, pada hari kiamat nanti itu akan saling menjadi musuh. Saling tukaran nanti, saling menggugat, ya, saling mendebat ya. Ibarat kalau di dunia itu kan ada apa? Pengadilan ya kan, saling menggugat. Gara-gara kamu ini, aku jadi begini ya, jadi soro gitu kan. Ya, yang satunya juga menyalahkan, yo gara-gara awakmu tah, lapo melok-melok gitu ya. Nanti teman-teman begitu Bu, meskipun dia teman di dunianya menjadi bestie gitu ya. Kemana-mana kumpul ya bareng, kesana kesini kumpul bareng ya. Urusan ini kumpul-kumpul gitu ya. Kalau temannya itu bukan teman yang bertakwa, itu jadi musuh nanti.
se apa se plek apapun gitu ya. Apa itu plek gitu ya? Seakrab apapun, sebesti apapun Bu ya, itu jadi musuh ya. Jangan dikira nggak jadi musuh, ya, termasuk nanti dengan setan. Setan juga angkat tangan, ya misalkan nanti kan setan kalau di dunia ya sama orang-orang kafir itu kan ya disembah-sembahkan, dijadikan bolo kan, dijadikan besti. Nanti di akhirat dia angkat tangan, ya sorry lah ya, aku juga ya nggak berani gitu kan. Dia nggak mau tanggung jawab ya. Nah teman-teman juga begitu ibu sekalian ya. Kecuali ya, orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang soleh Bu ya. Kalau orang soleh ya berteman di dunia itu ketemu di akhirat itu justru menjadi orang yang menolong ya memberi syafaat. Nah, kepingin Bu ya ditolong sama orang soleh Bu, kepingin ya. Maka berteman ya mencari teman ya dengan orang-orang soleh, orang solihah ya yang selalu berusaha menjalankan ya perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu soleh ya. Dia berarti orang soleh ya, dikumpuli ya, ditemani ya, diakrabi ya, dijadikan saudara ya. Itu namanya al-ukhuwah ya, ukhuwah fillah ya, bersaudara karena Allah. Dan itu hanya ketemu di mana? Di majelis ilmu ya, pengajian ya, di masjid ya, di majelis taklim, ketemunya kan di situ. Masuk ketemunya di tempat rekreasi gitu kan enggak ya? Ketemunya di mana? Di mall. Ya kan enggak kan? Ketemunya ya di sini. Sebab apa? Ya majelis ilmu, masjid ya, majelis zikir, itu semuanya disebut sebagai raudhah min riyadil jannah. Riyadul jannah. Taman-taman surga. Kalau taman surga masa ada ketemu orang yang suka apa berjudi ya, mabuk, ada nggak? Nggak ada. Yang ada adalah orang baik-baik ya. Ya di dunia sudah ada. Ya taman surga itu ya majelis ilmu ya, majelis zikir, masjid, itu namanya riyadul jannah. Maka Nabi perintahkan kita nih, idza maraltum bi riyadil jannah farta'u, gitu kan. Kalau kamu lewat di taman surga, ayo singgah, ya gitu kan. Karena di situ ketemu orang-orang soleh, ya, orang soleh. Nah dari situlah ibu sekalian, itu yang bisa memberikan syafaat ya. Jadi secara person itu ya Nabi, Rasul. Tapi kita kan nggak langsung ya. Tentu kita melewati mata rantai. Mata rantainya yang paling dekat dengan kita. Masa lewat Abu Bakar? Abu Bakar kan garo kan. Loh, sampean zamannya lah beda tuh kan gitu kan. Ya kita ya dengan orang-orang yang hidup di zaman kita, yang ketemu dengan kita. Itulah yang menjadi mata rantainya. Inilah namanya syafaat, ya, pemberi pertolongan. Nah, begitu ibu sekalian ya. Nah ibu sekalian, dirahmati Allah, itu makna dari al-wasilah, pemberi syafaat. Lalu kemudian makna yang ketiga ya dari wasilah itu artinya adalah al-wasithah ya, perantara. Perantara apa? Perantara yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengenalkan kita kepada Rasulullah, yang mengenalkan kita kepada agama yang benar ya. Perantara yang utama tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perantara utama. Manusia-manusia di dunia ini, Bu, bisa kenal Allah lewat siapa? Ya, lewat Rasulullah. Karena diutusnya Rasul ya kepada manusia ya, diangkatlah Rasul dari manusia untuk menyampaikan risalah, itu berarti perantara ya, perantara. Rasul kemudian mengenalkan ya, yang menciptakan manusia adalah Allah ya, yang memberi rezeki adalah Allah, yang mematikan adalah Allah, kan dikenali, disampaikanlah ajarannya ya dengan bawa kitab sucinya, lalu dicontohkanlah ya tata cara ibadahnya, itu Rasulullah. Maka Rasul adalah perantara utama. Nah perantara-perantara selanjutnya
Yaitu tadi sesuai mata rantainya sampai kepada kita. Kita kenal A, kenal B, kenal C gitu kan. Kenal cara ibadah begini, caranya begitu. Itu tentu melalui mata rantai, melalui perantara. Nah, itu penting ya. Jadi itulah yang disebut sebagai al-wasilah. Maka ibu-ibu sekalian, penting bagi kita untuk mencari wasilah-wasilah ini ya, agar kita mendapatkan kunci kesuksesan, kebahagiaan ya. Jadi yang pertama tadi apa tuh? Kunci suksesnya bertakwa kepada Allah. Kunci sukses yang kedua wasilah. Wasilah itu dari kurbah ya, amal-amal soleh. Wasilah itu berarti asyafaat ya, pemberi pertolongan ya. Wasilah itu berarti juga alwasitoh, perantara gitu kan. Termasuk adalah ketika kita dianjurkan ibu sekalian ya, pada saat azan dikumandangkan, kita kan selesai azan kan disuruh berdoa ya. Allahumma robba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah gitu kan. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kan gitu ya. Kan ada kata wasilah kan. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikan kepada Sayyidina Muhammad al-wasilah. Kan gitu ya. Kita kan doa kan. Seolah-olah kita berdoa itu mendoakan Rasulullah. Begitu kan. Memang kita mendoakan Rasulullah. Tapi hakikatnya doa itu kembali kepada kita yang mendoakan. Rasulullah itu sudah diangkat derajatnya sama Allah. Pada kedudukan yang tinggi. Maqaman mahmuda. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena Allah yang memilih Rasulullah. Tapi kenapa kok kita disuruh berdoa? Ya Allah, berikanlah kepada Sayyidina Muhammad wasilah, ya kan? Ya, kedudukan yang tinggi, wasilah. Nah, itu artinya apa? Ketika kita mendoakan itu, ya, Rasulullah punya kedudukan, itu berarti kembali kepada kita, ya. Nanti Rasulullah akan ya memberikan ya pertolongan kepada kita di padang mahsyar melalui mata rantai-rantainya. Seperti itu ya. Nah itu ibu sekalian. Kemudian kunci yang ketiga yang terakhir dalam ayat ini adalah apa? Wajahidu fi sabili. Dan berjihadlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya berjihad? Ya berjihad kalau untuk kita bu ya. Karena kita bukan orang seperti orang Palestina ya Bu ya. Palestina yang sedang perang itu melawan Israel. Kalau berjihad di sana itu ya perang. Ya, ibu-ibu menyiapkan makanan nih untuk para pejuang gitu ya. Menyiapkan segalanya. Itu perang sungguhan ya. Atau di zaman perang kemerdekaan dulu. Itu perang sungguhan. Nah kita perangnya gimana? Jihadnya gimana? Berjihad di jalan Allahnya gimana? Ya berjihad dengan semua ya potensi yang ada pada diri kita yang ibu-ibu miliki nih ya, yang dititipi sama Allah. Apa itu potensinya? Ya jihad dengan apa? Dengan harta, jihad dengan tenaga, jihad dengan pikiran. Nah, itu namanya berjihad. Wajahidu fisabilih, berjihadlah di jalan Allah. Nah, itu kunci bu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu punya harta, hartanya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Caranya? Ya caranya dititipi ya, di masjid, di madrasah, di pondok pesantren, di majelis ilmu. Ya, itu namanya jihad, dititipi. Ya. Apa kira-kira kalau dititipi itu bakal hilang? Hilang nggak kira-kira? Hilang apa enggak? Boten, ya kalau kelihatannya hilang dari dompet ibu diambil ya 100.000, Pak titip ya, nah, ditaruh di masjid jadi boto, jadi semen misalkan ya, atau ditaruh di madrasah ya mungkin juga seperti itu gitu kan, ditaruh di majelis ilmu jadi macam-macam gitu kan, itu kelihatannya hilang dari dompet, tapi sebetulnya tidak, disimpan sama Allah, dikembalikan nanti dengan berbunga-bunga gitu kan. Bunganya berbunga-bunga bu, berlipat-lipat kan. Karena luar biasa Allah kalau membalas kan. Itu namanya berjihad.
di jalan Allah dengan harta, ya, dengan harta. Atau dengan tenaga. Oh, hartanya nggak ada, dengan tenaga. Bantu ya, dengan bantuan tenaga, dengan pikiran ya, urun rembuk yang positif, yang baik gitu kan. Atau dengan apa? Minimal dengan doa, kan gitu ya. Doakan ya, lancar, sukses, berhasil, berkembang dengan doa ya. Itu namanya berjihad, paling minim ya, doakan. Semua didoakan gitu kan, yang baik-baik gitu ya. Malah dengan cara apa? Dihasut contohnya ya, dibuat apa? Diprovokasi ya, dijelek-jelekan. Wah, itu malah bukan berjihad ya. Itu malah gembosi ya, nauzubillah ya. Yang diminta oleh Allah adalah wajahidu fisabilih, berjihad di jalan Allah dengan potensi apa saja yang bisa ya. Semakin besar ya jihadnya ya, semakin besar kunci kesuksesannya ya. Jadi kalau ibu-ibu ini misalkan jihad dengan harta, semakin besar hartanya ya yang dititipkan ya, itu diberikan Bu ya. Misalkan ibu-ibu ada yang berikan nih hartanya di sini nih ya, itu diberikan, dipakai nih ya, dipakai ternyata uangnya hilang, berkurang ya, itu begitu. Padahal enggak, sama Allah tuh disimpan, nanti dikembalikan tuh, dibalas dengan ribuan kali ya. Kan dulu saya pernah jelaskan Bu ya, kalau orang ya bersedekah ya, berinfak di jalan Allah, berapa balasannya? Ada yang ingat berapa balasannya? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kan gitu ya. Al-Baqarah 261 ya. Itu balasannya minimal loh Bu ya, 700. Kok minimal? Iya minimal. Sebab ayat itu masih berlanjut, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai kehendaknya. Bisa jadi Allah balas 7.000, 70.000, 7 juta, 70 juta, 7 miliar, kan nggak tahu kan? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sesuai kehendak Allah. Nah itu. Jadi kalau disabilillah, fisabilillah itu ya balasannya luar biasa besar ya. Jadi berjihadnya dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran ya, minimal dengan doa. Itu namanya berjihad. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita sudah menjalani 3 kunci ini, maka la'allakum tuflihun. Semoga kalian mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan ya. Amin Allahumma amin. Nah, ibu-ibu sekalian ya, dipegang ya 3 kunci itu ya. Mari kita coba jalani sedikit demi sedikit ya, dengan minta kepada Allah agar kita diberi kekuatan ya, bisa memegang 3 kunci sukses ini ya. Ini satu ayat ya, itu jadi pedoman ibu-ibu sekalian ya. Itu saya kira yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Sebelum tutup dengan doa, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Bismillah. Tidak ada, berarti sudah paham semua Bu ya. Paham Bu ya? Paham apa bingung? Bingung apa paham? Hah? Ya Bu? Insya Allah ya. Baik ibu sekalian ya, ilmu itu datangnya dari Allah ya. Ilmu itu datangnya dari Allah ya. Kalau Allah menghendaki diberikan ilmu ya. Yang penting kita sudah mewadahi ya, menyiapkan wadah ya. Para mubaligh ya, para ustadz itu hanya menyampaikan. Ya nanti ilmu itu datangnya dari Allah. Kalau kita siap membuka wadahnya, ya Allah datangkan kapan saja tuh ya, sesuai kehendaknya. Tapi itu dengan ta'allum ya, dengan belajar. Karena manusia itu tidak ujuk-ujuk diberikan ilmu ya. Tetapi bit ta'allum ya, dengan proses belajar.
Caranya gimana? Oh, kita paham dengan sesuatu terus kita ngamalkan. Oh, berarti Allah sudah berikan ilmu itu ya. Dan al ilmu itu nurun gitu kan ya. Ilmu itu menjadi cahaya nanti ya. Cahaya ya, cahaya buat kolbu, cahaya buat akal pikiran. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat ya, panjang umur, barokah ya, hartanya barokah, keluarganya barokah, rezekinya barokah ya, anak-anaknya soleh solihah barokah, dunia akhirat ya. Dari dunia kita selamat sampai akhirat kita selamat, semuanya bi husnil khotimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا شقيا ولا محروما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا بأسمائنا وأبصارنا أزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير اللهم فقه أولادنا في الدين وعلمهم التأويل اللهم فقه أولادنا في الدين وعلمهم التأويل اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته